Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 26 juta kendaraan di Jakarta. Kita anggap aja 7 juta kendaraan atau mungkin lebih dari seperempatnya digunakan setiap hari untuk beraktivitas. Kemudian masing-masing pengguna harus bayar Rp5.000 per hari untuk parkir, dikalikan 365 hari. Artinya jika kita menggunakan angka yang tadi cukup konservatif tadi, pendapatan yang dari parkir yang bisa diperoleh mencapai lebih dari 12 triliun rupiah. Pertanyaannya, kemana duitnya? Seperti inilah suasana lokasi parkir kendaraan di salah satu sudut jalan kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para pengendara silih berganti parkir dengan membayar tarif Rp2.000. Di sini, selain lokasi parkir on the street resmi, ada pula lokasi parkir tidak resmi. Rambu larangan parkir yang terpampang justru memancing warga untuk leluasa memarkirkan kendaraannya. Ironisnya, pelanggaran ini dilakukan justru di depan mata Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat yang kantornya hanya berjarak 50 meter dari lokasi parkir tidak resmi. Ini kan agak riskan nih parkir sini, itu kan nggak boleh parkir sini ya, tapi banyak juga ya. Aman apa enggak gitu aja kita mau tanya. Ya aman nggak aman lah. Kenapa tuh? Susah ya jawabnya. Nggak, maksudnya pernah nggak sih ditindak sama sini? Oh ya sering. Kan deket banget sini. Iya sering. Nah kalau misalnya ditindak gitu gimana nanti yang para parkir di sini? Ya kan bisa ini sih. Apa sih ya? Ya, kadang-kadang nggak ditindak kita pergi balik lagi. Orang ini kan ini nggak memadain parkiran di sini. Untuk mengatasi parkir liar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap menggelar razia penindakan untuk menimbulkan efek jera. Tapi meskipun digelar setiap hari, kenyataannya masih belum bisa menghilangkan keberadaan parkir liar di ibu kota. Ya, razia kendaraan yang melanggar aturan parkir memang kerap digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Seperti di Jalan Medan Merdeka Timur Gambir, Jakarta Pusat pada Senin siang 20 November. Razia juga seringkali disambut protes pemilik kendaraan. Pemilik sepeda motor bahkan mencoba naik ke truk petugas setelah kendaraannya terjaring razia. 5 hari sebelumnya, petugas juga menjaring sejumlah pengemudi ojol karena mangkal di pinggir Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Tanda larangan parkir yang jelas terpampang tidak dihiraukan para pelanggar. Akhirnya, lantaran takut dirazia, para pengemudi ojol ini langsung berhamburan. Bisnis parkir ilegal di Jakarta sangatlah besar dan karena ilegal sulit untuk diketahui seberapa persisnya besar pendapatan yang dapat diperoleh. Seperti yang terjadi di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat di mana ratusan kendaraan setiap harinya parkir di pinggir jalan tanpa membayar pajak resmi kepada pemerintah daerah. Besarnya potensi retribusi parkir membuat Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menjadikan lokasi parkir tidak resmi menjadi lokasi parkir resmi on the street. Dalam rapat bersama DPRD DKI Jakarta pada 24 Oktober 2023, Dinas Perhubungan berencana menggenjot pendapatan daerah dari parkir. Hal itu dilakukan lantaran target penerimaan pajak parkir yang semula sebesar Rp800 miliar diturunkan menjadi Rp400 miliar. Pada triwulan kedua tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta baru memperoleh 29,08% atau Rp232 miliar dari target parkir. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta seharusnya menindak parkir ilegal di pinggir jalan dan bukan melegalkan parkir tidak resmi alias parkir liar. Apalagi parkir liar berkontribusi pada kemacetan lalu lintas. Harusnya cara yang dipikirkan adalah menyediakan gedung-gedung parkir resmi. Bukan malah sebaliknya melegalkan parkir-parkir ilegal tadi. Karena kalau kita bicara parkir ilegal, sudah bisa dipastikan akan terjadi kebocoran. Ya, tidak masuk kepada kasnya Pemda DKI. Kedua, ini kan akhirnya menjadi titik masuk terjadinya korupsi. Ya. Nirwono pun mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk lebih luas menerapkan sistem pembayaran parkir secara elektronik, terutama pada parkir on the street, guna mencegah kebocoran penerimaan retribusi parkir. Tim Liputan CNN Indonesia.